Pak, izin tanya, ini jalannya bisa tembus ke Siantar? Oh, Siantar. mari Bapak. Hah? Mari Bapak. Siantar Ah, bisa tapi tambah jauh. tambah jauh ya Pak ya? Mari Bapak. Oh, enggak, kita mau ke Tinggi Raja dulu dari sini kan? Oh iya, kalau pikir aja ya. Iya. Ini. Oke, makasih ya Pak ya. Nanti Bapak lewat. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so. Sensasi yang akan kalian rasakan saat melewati jalan ini seperti sedang menunggang seekor kuda jingkrak yang sangat liar. Dan jika kendaraan yang kalian tunggangi dengan kondisi tanggung-tanggung, maka siap-siaplah untuk menghubungi jasa layanan derek. Selamat menyaksikan video tentang perjalanan wisata ke Kawah Putih Tinggi Raja ini. Apakah kalian berminat untuk melintasi jalur off-road ini dengan kendaraan kesayangan kalian? Kalian juga bisa berikan tanggapan mengenai kondisi jalan ini di kolom komentar. Ini adalah rute perjalanan menuju destinasi wisata Kawah Putih Tinggi Raja yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kawah Putih Tinggi Raja merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara, berupa kawasan Bukit Kapur yang berwarna putih. Saat melihat kawasan Bukit Kapur di Kawah Putih Tinggi Raja, pengunjung akan terkagum-kagum dengan keindahan alam yang dimiliki destinasi wisata ini. Selain itu, pengunjung juga dapat menemukan danau air panas yang bercampur belerang dan sumber air panasnya dikelilingi oleh endapan batu kapur putih. Namun fasilitas yang ada di Kawah Putih Tinggi Raja masih sangat minim sekali karena kawasannya berada di dalam hutan lindung. Jalan menuju objek wisata air panas Cagar Alam Tinggi Raja di Kecamatan Silau Kahayan, Kabupaten Simalungun ini dalam kondisi rusak parah. Jika perbaikan kerusakan jalan itu dilakukan, maka diharapkan arus transportasi semakin lancar dan jumlah kunjungan wisatawan sudah pasti akan bertambah dan berdampak positif juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena jalur lintasan ini juga dapat tembus ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang, maka untuk pemasaran produk pertanian yang menjadi andalan pendapatan warga setempat juga bisa bertambah lancar. Marilah kita sama-sama berharap kepada Bupati Simalungun terpilih nantinya agar dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan menuju objek wisata Kawah Putih Tinggi Raja ini. Karena saat ini pengunjung objek wisata Kawah Putih Tinggi Raja, Kecamatan Silau Kahayan, Kabupaten Simalungun sudah semakin minim. Pasalnya banyak wisatawan yang mengeluhkan rusak parahnya jalan dan harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pungutan liar lagi yang dilakukan oleh pemuda setempat. Bahkan sangat sering sekali pengunjung belum sampai Kawah Putih sudah pulang kembali karena marah dan kesal dengan banyaknya pungli. Selain kunjungan wisatawan ke Kawah Putih anjlok karena jalan menuju objek wisata tersebut rusak parah, di jalan ini sangat mudah sekali kalian temukan jalan yang berlubang selebar badan jalan sehingga pengunjung yang mengendarai mobil kerap terperosok. Jika kita mulai perjalanan dari kota tebing tinggi menuju objek wisata tersebut akan memakan waktu sekitar 3-4 jam. Namun pada saat saya memulai perjalanan ini, saya mulai dari kota Medan dengan sepeda motor menghabiskan waktu 6 jam perjalanan. Karena mulai dari Dolok Masiul sampai Tinggi Raja jalannya sudah rusak parah dan kecepatan sepeda motor hanya bisa sekitar 20 hingga 30 km per jam saja. Hampir seluruh kondisi jalan menuju Kawah Putih terjal dan terdapat batu berukuran besar di tengah jalan. Rusaknya jalan dimulai dari Simpang Dolok hingga Tinggi Raja. Sebelum saya berkunjung ke sini, saya sudah diinfokan oleh teman saya yang tinggal di kawasan Dolok Masiul. Beliau juga menyarankan agar saya tidak usah berkunjung ke sini karena jalannya sangat rusak parah. Belum lagi nanti ketika memasuki desa Silau Kahayan, di sana sangat banyak sekali pungli. Namun karena rasa penasaran saya dan saya juga belum pernah melintas jalan ini dan berkunjung ke Tinggi Raja, saya pun nekat untuk ke sini dan ternyata memang betul kondisi jalannya sangat rusak sekali. Yang untungnya pada saat saya di sini cuaca sangat cerah. Jika cuaca hujan, maka seluruh lubang besar yang ada di jalan ini pasti tidak terlihat lagi karena tergenang oleh air.
Dan info mengenai banyaknya pungli di kawasan ini dimulai setelah melewati beberapa kilometer dari Polsek Silau Kahean. Kita akan menjumpai beberapa pemuda setempat mengendarai sepeda motor dan mengejar kendaraan yang kalian gunakan untuk menuju Kawah Putih. Setelah itu mereka meminta bayaran per orangnya Rp20.000 dan mengatakan bahwa bayaran tersebut adalah retribusi masuk dan biaya perbaikan jalan. Tapi pada kenyataannya jalan di daerah ini sangat parah sekali rusaknya. Dan setelah tidak begitu jauh dari lokasi pungli yang pertama, tepatnya di Kampung Negeri Kasihan, kalian akan menemukan lagi pungli meminta uang retribusi perbaikan jalan sebesar Rp10.000 per orang tanpa memberikan bukti atau kwitansi. Dan berikutnya saat melintas di Kampung Dolok Marawa dan Bapulung, ada lagi yang meminta uang sebesar Rp10.000 per orang. Jadi total keseluruhannya ada beberapa titik lokasi pungli yang dilakukan oleh pemuda setempat sebelum kita tiba di Kawah Putih. Itulah info yang saya dapat dari teman saya sebelum saya berangkat ke sini. Tapi anehnya pada saat saya berkunjung ke Kawah Putih Tinggi Raja tidak menemukan adanya satupun pungli di sepanjang jalan ini. Saya juga sempat menemukan masyarakat di sekitar kawasan ini sangat tidak welcome terhadap orang yang berasal dari luar daerah masuk ke sini. Hal demikian saya ketahui dan saya rasakan pada saat saya bertanya kepada warga di sini di mana letak objek wisata Kawah Putih Tinggi Raja berada. Saya hanya bisa berpikir pada saat itu jika perilaku masyarakat di kawasan Tinggi Raja kepada wisatawan tidak welcome dan ramah, maka hanya butuh waktu sebentar saja maka destinasi ini akan redup dengan sendirinya. Pada saat saya melintas di sini juga tidak terlihat pengunjung atau wisatawan yang lalu lalang di jalur ini. Hanya tampak warga lokal saja yang lalu lalang di sepanjang jalan rusak ini. Pada sekitar tahun 2010 hingga 2014, destinasi wisata Kawah Putih Tinggi Raja sempat ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dan info yang saya terima, masyarakat lokalnya pun banyak membuka kios dengan berjualan makanan dan minuman kepada wisatawan, sehingga perekonomian masyarakat lokalnya pun bertambah. Namun kenyataannya pada beberapa tahun terakhir, destinasi ini sudah sangat sepi pengunjung, dikarenakan pungli dan buruknya kualitas jalan membuat para wisatawan enggan untuk berkunjung ke sini. Bisa kita perkirakan kalau dulu sekitar ratusan pengunjung keluar masuk ke destinasi ini setiap harinya dan puluhan bahkan ratusan kios yang menjajakan kuliner serta pernak-pernik di destinasi ini. Tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Namun itu semua telah musnah akibat ulah pungli atau pungutan liar. Pungli memang sangat susah dibasmi di bumi Nusantara ini. Bukan hanya terjadi di destinasi wisata Kawah Putih ini saja banyak punglinya. Masih banyak destinasi lain di Sumatera Utara, bahkan kemungkinan di luar Sumatera Utara juga banyak para pungli. Padahal cagar alam Tinggi Raja memiliki beberapa lokasi wisata yang bagus seperti Kawah Biru, Danau Laparan, pemandian air panas di sungai, dan Gua Kelelawar. Namun jarak antar lokasi wisata itu memang berjauhan dan akses jalannya sangat tidak mendukung dan hanya dapat dilintasi mobil dengan sumbu tinggi. Kawasan wisata Kawah Putih Tinggi Raja sempat populer pada tahun 1980-an, namun pernah redup pada tahun 1990-an karena akses jalannya rusak hingga saat ini. Namun kawasan wisata Kawah Putih kembali ramai pada tahun 2010 hingga 2014 yang lalu. Wisata Kawah Putih dikelola oleh penduduk desa Nagori Dolok, Negeri Kasihan, dan Dolok Marawa. Akan lebih baik jika wisatawan membayar retribusi, diharuskan ada bukti pembayaran dan kwitansi yang sah. Dan jika kalian belum pernah ke sini dan penasaran mau ke sini, sangat saya rekomendasikan pada kalian untuk membawa bekal makanan sendiri jika mau berkunjung ke sini. Karena sangat jarang sekali ditemukan warung di objek wisata tersebut, dan pastikan bahan bakar kendaraan kalian juga terisi penuh. Pasalnya di sini tidak ada SPBU, yang ada hanya penjual bensin eceran saja. Semoga kedepannya akses jalan menuju Kawah Putih Tinggi Raja bisa mendapat perhatian khusus dari Pemkab Simalungun. Dan bukan hanya itu saja, pungli di kawasan ini juga harus turut dibenahi oleh Pemkab Simalungun. Dan itu semua perlu keterpaduan dari masyarakat untuk memberantas pungli. Sekaligus konsep penataan Kawah Putih belum tertata secara bagus, sehingga banyak masyarakat melakukan pungli kepada wisatawan yang berkunjung.
tahun. Sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan pemerintah Simalungun untuk menata kembali destinasi wisata Kawah Putih dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat agar welcome pada pengunjung atau wisatawan dari luar daerah supaya destinasi Kawah Putih Tinggi Raja tidak musnah dan bisa bersaing dengan destinasi lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang tertuang dalam video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini agar kalian bisa tetap mendapat informasi perjalanan wisata lainnya dari channel ini.